Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui semuanya berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Nehemia pasal 9 ayat 19 sampai 21. Tertulis demikian. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka. Dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berada di suatu tempat dengan suhu panas 50 derajat Celcius? Berada di bawah sinar matahari langsung dengan suhu yang tinggi akan menyebabkan kulit kita terasa tertusuk dan pedih, serta kita tidak merasa nyaman. Suhu udara di daerah yang dilewati oleh bangsa Israel pada waktu itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Bayangkan betapa panasnya situasi perjalanan mereka. Tapi apa yang akan dirasakan oleh mereka sudah diantisipasi oleh Tuhan sejak sebelum mereka keluar dari Mesir. Saat mereka menginjakan kaki melangkah pergi dari negeri perbudakan itu, Tuhan menyediakan sebuah tiang awan sebagai tempat perteduhan mereka di siang hari, dan tiang api untuk menghangatkan dan menerangi jalan mereka di malam hari. Dalam ayat ini tertulis bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang Tuhan yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Keberadaan tiang awan ini, saudara, menjadi salah satu tanda yang kuat yang menunjukkan tentang penyertaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan kepedulian Tuhan. Dan di sini kita melihat satu karya dan tindakan Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Ia menjadi tempat perteduhan bagi umatnya, bukan saja secara jasmani, tapi juga secara rohani. Dan melalui peristiwa ini, saudara, kita memahami bahwa hanya Tuhan tempat perteduhan bagi jiwa kita. Tidak ada solusi yang lain, karena hanya Dialah tempat kita bernaung. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup ini mungkin bisa membuat kita merasa tidak tenang. Tapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang menjadi tempat perteduhan. Jangan merasa sendirian karena kita tidak pernah ditinggalkan. Jangan berpikir bahwa kita tidak punya tempat untuk berlindung karena ada Tuhan yang melindungi kita. Tenangkan hati kita dalam situasi apapun yang kita hadapi, termasuk dalam situasi pandemi yang terjadi sampai saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Beberapa pesan rema firman Tuhan bagi kita melalui ayat-ayat ini adalah: yang pertama, jangan takut dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Dari hari ke hari selalu ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas saudara dan saya. Dan itu dilakukan Tuhan karena kasih sayang-Nya yang besar atas kita. Yang kedua, Roh Kudus memberikan tuntunan kepada setiap kita untuk melakukan yang benar sesuai dengan rencananya. Yang ketiga, saudara, sadarilah bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat perteduhan bagi jiwa kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan juga menjadi tempat perteduhan
bagi seluruh kebutuhan kita. Dia mengerti apa yang kita perlukan, dan Ia tahu apa yang kita rasakan. Jangan kita cari perteduhan dan solusi pada hal-hal yang lain, karena ketenangan dan jawaban yang sejati hanya kita dapatkan dari Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap miliki damai sejahtera dalam keadaan apapun juga. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib atas kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita dan ketenangan. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi tempat perteduhan bagi kami. Sebagaimana Engkau ya Tuhan telah menyatakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas umat-Mu Israel ketika mereka berada di padang gurun. Kami yakin dan kami percaya Engkau akan selalu menjadi tempat perteduhan bagi kami, baik jasmani dan rohani kami. Engkau mengerti apa yang kami rasakan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau menolong, Engkau peduli, Engkau menyatakan belas kasihan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir dan bimbang. Kami hanya mau berserah kepadamu. Kami mau tenang di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami, memberikan kami kelegaan, sukacita dan kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu setia, beriman dan berharap kepadamu. Setia dalam perjalanan hidup ini, selalu bergantung dan mengandalkan Engkau Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap kami. Segala penyakit COVID-19 dan segala penyakit apapun juga, Tuhan Engkau sembuhkan dengan sempurna. Kuasa-Mu nyata atas kami, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, dan oleh kuasa darah-Mu kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami juga berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan hidup, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang malam ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Naungi kami dengan kasih-Mu, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.